Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة تهدية إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله. يا ربي بالمصطفى الله الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama,
para tokoh, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Fajar beserta seluruh staf dan jajarannya, kepada seluruh para guru, para tokoh, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Hingga di pagi yang berkah ini kembali kita dapat hadir di masjid kita tercinta dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah berkahi, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Doa kita semoga Allah senantiasa berikan kita kesehatan dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, yang kita kaji adalah kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab yang ditulis oleh Imam Abi Fida Muhammad ibn Katsir, dan kitab ini terdiri dari 4 jilid setebal yang ada di hadapan saya, dan kita telah sampai halaman 15. Ya, beda halaman ya. Masih dalam bahasan tafsirul isti'adzati wa ahkamiha, tafsir ta'awud wa ahkamiha. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa pokok bahasan penting, sekedar mereview. Intinya diri kita harus benar-benar memposisikan diri sebagai musuh setan, dan setan adalah benar-benar harus kita posisikan sebagai musuh, dan pandai-pandai kita mendeteksi mana perbuatan kita, sikap kita yang ternyata tidak termasuk yang memusuhi setan. Intinya itu. Nah, kemudian pagi ini kita akan bahas beberapa pendapat juga tentang kapan dipakainya dan kapan dibacanya kalimat untuk memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, di antaranya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qalat ta'ifatun minal qurra'i wa ghairihim. Qalat berpendapat, ta'ifatun ya sekelompok, minal qurra'i dari ulama-ulama ahlul qura, ahli atau manhajnya bacaan Al-Quran, wa ghairihim dan selain ahlul qura. Di antara pendapat mereka adalah nata'awwadhu ba'dal qiraati. Nata'awwadhu, kita juga dianjurkan untuk membaca ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ba'dal qiraati, setelah membaca Al-Quran. Ini pendapat ya ulama-ulama qurra, sebagian ulama qurra.
Kalau yang sudah kita bahas ya, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah terlebih dahulu ta'awud. Nah, ini sebagian ulama qurra berpendapat tidak hanya di awal tapi selesai, ya, selesai itu juga dianjurkan untuk membaca ta'awud lagi, gitu. Jadi sebelum shadaqallahul azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, shadaqallahul azim, begitu, ya. Nah, apa dasar ulama-ulama ahlul qurra berpendapat seperti itu? Wa'tamadu ala zahiri siyakil ayah. Wa'tamadu, dan berpendapat mereka ala zahiri siyakil ayati, terhadap zahirnya inti ayat. Ya. Jadi wa idza qara'tal qur'ana, ya, fasta'idz billah. Qara'ta itu kalimatnya fi'il madhi, ya, bukan menggunakan ya wa idza turiduna an taqra'un, tidak begitu. Karena ini menggunakan fi'il madhi, jadi sudah barang tentu anjurannya sebelum dan sesudah, begitu. Jadi mereka berpendapat, ini lihat kalimatnya, kurang lebih begitu. Ini lihat kalimatnya, kalimatnya fi'il madhi, gitu. Walidaf'il i'jabi ba'da faragil ibadati, walidaf'il i'jabi, ya, dan untuk menolak, ya, al-i'jabi, ya, apa yang telah diperoleh ba'da faragil ibadati, setelah selesai ibadah, yaitu membaca Al-Qur'an. Istilahnya bikin pengaman sebelum dan sesudah. Kalau kita mau masuk kamar mandi, yang kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Mau masuk warteg kali. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Begitu selesai kita baca doa lagi, alhamdulillahilladzi at'amana. Emangnya habis keluar mak, ya, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ini sebelum dan sesudah. Nah, ini kira-kira, ya, yang menjadi landasan penting ulama-ulama ahlul qurra itu berpendapat bahwa membaca ta'awud itu tidak hanya di awal, begitu. Wa mimman, dan di antara ulama zahaba yang berpendapat ila zalika, kepada disunnahkannya membaca ta'awud sebelum dan sesudah, itu Hamzatu Sayyidina Hamzah, ya, fima, dalam bahasan, nakolahu, yang menukil, hu pada ma, anhu, dari Hamzah ibnu Falufa wa Abu Hatim As-Sijistani, ya. Yang punya pendapat itu diantaranya adalah Sayyidina Hamzah, dan dinukil oleh Ibnu Falufa dan Abu Hatim As-Sijistani. Haka dzalika Abul Qasim, haka, telah menceritakan atau meriwayatkan dzalika, ya, kepada pendapat Sayyidina Hamzah tadi,
yang menceritakan Abul Qasim Yusuf bin Ali bin Jabbarah Al-Hadili Al-Maghribi fi Kitabil Ibadati Al-Kamili, yang dimuat di dalam Kitabul Ibadah Al-Kamil. Ya, catatannya Bapak Ibu, dengan kita mengkaji tafsir, ya, kalau kita beramal jadi tahu dasarnya. Cuman caranya, ya, setiap apa yang kita dapat kita amalkan, gitu. Kalau tidak, lupa, ya, lupa. Tapi kalau langsung diamalkan, ya, yang baik tentunya. Ya, ini seakan-akan langsung kita patri, disolder. Jadi kita ini seakan-akan ke pasar beli aksesoris, gitu. Aksesoris yang kita beli kacamata. Ini kacamata kalau nggak dipakai-pakai lupa naruhnya. Nah, betul nggak, Pak? Iya. Terus beli apa, ibu-ibu beli anting nggak dipakai, ya, antara hilang atau lupa. Tapi kalau langsung dipakai insya Allah aman. Kalau kita tahu, nanti ada beberapa doa yang kita juga akan hafalkan, dan saya mohon untuk ini diamalkan, begitu ya, diamalkan. Jadi supaya ilmunya manfaat, ya, ilmunya manfaat. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Waruya an Abi Hurairah aidan, waruya dan diriwayatkan an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah aidan juga, ya, wahwa bermula marawa itu gharibun, hadis gharib. Wa naqalahu dan menukilhu pada marawa an Abi Hurairah Muhammad bin Amrin Ar-Razi fi tafsirihi, di dalam kitab tafsir Ar-Razi, an Ibni Sirin fi riwayatin anhu, dalam satu riwayat anhu dari Ibnu Sirin qala. Saya sudah pernah bahas siapa itu Imam Ibnu Sirin, tapi insyaallah sudah lupa. Iya, sudah lupa. Kalau kita bahas lagi waktunya habis. Yang penting sudah pernah mendengar. Wa huwa qaulu Ibrahim An-Nakhai wa Dawud bin Ali Al-Asbihani Al-Zahiri. Ya, wa haka dan menceritakan juga Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, an Abi Bakr bin Al-Arabi anil Majmu'ah, ya, dari kitab Majmu'ah an Malikin rahimahullah. Ya, ini karena bacaan-bacaannya agak panjang, saya ambil yang keterangan-keterangan penting, supaya setiap ngaji ada inti yang kita dapat, begitu. Ya, annal qari'a, sesungguhnya qari, orang yang membaca Al-Quran, ya, itu yata'awwadhu, membaca ta'awud ba'dal fatihati, setelah membaca Fatihah. Ya, selama ini kita membaca ta'awud itu sebelum membaca Fatihah. Tapi berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud bin Ali Al-Asbihani Al-Zahiri, dan Imam Qurtubi juga meriwayatkan hadis ini. Kemudian dari Imam Malik juga, bahwa annal qari'a, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu yata'awwadhu, hendaknya membaca ta'awud ba'dal fatihati, setelah membaca Fatihah. Tetapi wastaghrabahu Ibnul Arabi, ya, menurut Imam
Ibnul Arabi, hadisnya itu adalah gharib. Gharib dalam tanda kutip itu adalah asing. Asing itu kategorinya memang dalam kategori dhaif. Ya, tetapi ketika perawinya orang-orang yang banyak dan orang-orang yang masyhur, ya, kalau ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa hadis dhaif sekalipun, ya, itu tetap boleh dijadikan pedoman dan dijadikan dasar selama konteksnya adalah untuk motivasi, ya, untuk motivasi. Jadi ibu mau baca ta'awud sebelum dan sesudah, ini dasarnya. Membaca sebelum saja dasarnya sudah banyak kita baca sebelumnya, gitu. Jadi silahkan pilih, punya alternatif. Ya, wahaka, dan menceritakan Imam Al-Qurtubi kaulan, pendapat salisan yang ketiga, wahwa adapun kaulan salisan itu al-isti'adzatu, membaca ta'awud awalan di pertama sebelum membaca Al-Quran khususnya Al-Fatihah, wa akhiron, dan setelah membaca Al-Fatihah, jam'an, mengumpulkan bainad dalilaini, antara dua dalil. Jadi kalau ada dua pendapat, kalau ini misalnya masalah larangan atau yang diharamkan, keluar dari khilaf itu lebih baik. Ulama satu mengatakan halal, ulama satu mengatakan haram, ya, itu lebih aman, ya, lebih aman keluar dari khilaf. Apa itu? Berarti mengambil yang, kalau itu bentuknya adalah misalnya larangan, kita ambil yang haram, itu lebih aman. Begitu. Nah, Imam Qurtubi, ya, ini meriwayatkan pendapat lagi, ya, dari ulama-ulama bahwa menggabungkan dua dalil sekaligus pendapat dua ulama yang pertemuan sebelumnya disunnahkan membaca di awal, ya. Terus ini sekarang diungkapkan beberapa pendapat ulama yang juga punya dalil dihukumi sunnah membaca di awal di akhir. Menggabungkan dua dalil, begitu. Menggabungkan dua dalil itu berarti jadinya apa, Pak, Ibu? Kalau menggabungkan dua dalil, satu ulama mengatakan disunnahkan di awal, ya, terus kemudian yang akhir juga disunnahkan untuk membaca di awal dan di akhir, ya. Ketika ini diambil dua dalil itu, ya, adalah jadinya membaca di awal dan di akhir. Begitu. Kalau membaca di awal saja berarti hanya mengikuti ulama yang menghukumi sunnah membacanya di awal. Tapi kalau membacanya di akhir saja itu berarti, ya, tidak ada ulama yang berpendapat hanya di akhir, tidak ada. Tapi yang berpendapat sunnah membaca di awal dan di akhir, kalau itu diikuti berarti menggabungkan dua dalil. Mudah-mudahan nggak ribet bolak-balik. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya, wal masyhuru, adapun pendapat yang masyhur, yang mayoritas, ya, alladzi, yang
alaihi menetapkan pendapatnya al-jumhuru ulama jumhur, artinya mayoritas ulama, annal isti'adzata sesungguhnya membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama takunu, ya, sesungguhnya ada apa qiraatut ta'awud itu qablat tilawati, sebelum membaca Al-Fatihah atau sebelum membaca Al-Quran. Tujuannya adalah lidaf'il maususi, untuk menghilangkan rasa was-was, ya, anha dari tilawah, ya. Wa maknal ayati, dan maknanya ayat, indahum menurut jumhur, ya, menurut jumhur, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Keterangannya Bapak Ibu, sistematika penulisan Imam penulis kitab Ibnu Katsir, sistematika penulisan Imam Abi Fida Muhammad ibni Katsir, cara menulis tafsir ini adalah mengemukakan pendapat-pendapat banyak ulama, ya, beserta lengkap pendalilannya, tapi kemudian dikasih garis bawah, ya, mayoritas. Itu juga yang digunakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, penulis tafsir Rawa'i'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Pendapat ulama-ulama itu dikemukakan dengan sangat banyak, tetapi nanti di bawahnya tetap ada garis bawah, yang paling jumhur yang mana. Nah, ini menjadikan khazanah keilmuan kita lebih komplit, ya. Kalau ada orang kita temui ternyata dalam membaca Al-Quran itu awalnya Fatihah, sebelum Shadaqallahul Adzim baca Al-Fatihah, Bapak Ibu enggak kaget, ya, tahu, oh itu dalilnya saya tahu. Di mana? Di tafsir Ibnu Katsir, cetakan Beirut itu nomor 16. Tetapi catatan terakhir, mayoritas ulama, ya, itu menghukumi sunnahnya adalah di awal. Bapak Ibu mau pilih dua-duanya boleh, tadi sudah kita bahas. Tetapi kalau berpedoman kepada mayoritas ulama, itu di depan saja, gitu Bu, ya. Jadi nggak bingung, ya, ya. Nah, yang menjadi dalil mayoritas ulama tadi tetap kembali kepada fa iza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa iza qara'ta, maka ketika membaca engkau Al-Qur'ana Qur'an, fasta'idz, maka dahulilah, billah, mohon perlindungan, billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Ai idza aratta, ya, ketika menghendaki engkau al-qiraata, membaca Al-Qur'an, ka qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Idza kumtum, ketika engkau hendak mendirikan ilas sholati, salat,
faghsilu maka basuhlah wujuhakum wajah kalian wa aydiyakum dan tangan kalian. Surat Al-Maidah ayat 6. Ai idza aradtum ketika menghendaki engkau ya al-qiyama untuk melaksanakan salat. Ya, ini maksudnya pendalilan ulama-ulama jumhur ya sebagai pembanding. Fa idza qara'tal qur'ana tadi itu sama dengan idza kumtum ilas sholati, ketika engkau hendak mendirikan salat ya. Maka yang dimaksud fa idza qara'tal qur'ana itu adalah ketika engkau hendak membaca Al-Qur'an. Wadalilu ala dzalika, wadalilu adapun dalil ala dzalika atas pendapat mayoritas tadi itu al ahaditsu banyak hadis. Ahadits itu jamak dari hadisun, hadisani, ahadits. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidzalika dengan ad-dalil mayoritas. Di antara hadis-hadis itu qala berkata al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala meriwayatkan hadis, kata beliau, haddatsana telah menceritakan hadisna kepadaku Muhammad ibnul Hasani, Muhammad ibnul Hasan, ibnu Anasin dari ibnu Anas. Haddatsana Ja'far bin Sulaiman, telah menceritakan kepadaku hadis Ja'far bin Sulaiman. Ya, Ja'far bin Sulaiman mendapatkan hadis an Ali bin Ali Ar-Rifai, dari Ali ibnu Ali Ar-Rifai Al-Yashkari an Abi Al-Mutawakkili, dari Abi Mutawakkil An-Naji, beliau dari an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri beliau berkata. Sebelum kita baca matannya, Imam Malik ya, Imam Ahmad ibnu Hanbal mendapatkan hadis dari si A, si B, si C, itu disebutnya adalah sanad. Ya, sanad hadis. Bunyi apa yang disampaikan dalam hadis itu namanya matan. Yang meriwayatkan yang paling ujung misalnya rawa Al-Bukhari, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Nasa'i, itu disebutnya adalah rawi. Rawi, sanad, matan. Iya, ini yang kita harus pahami. Dan catatan pentingnya Bapak Ibu, bahwa ulama-ulama meriwayatkan hadis itu lengkap dengan sanadnya, tidak hanya bunyi matannya. Hafal sampai beratus-ratus ribu, bahkan ya Imam Bukhari itu sampai hafal 1 juta hadis dengan sanadnya ya, bahkan dengan kualitas sanadnya. Kalau Imam Bukhari mendapatkan hadis dari gurunya, gurunya itu cerita bahwa gurunya itu mendapat hadis dari si B. Si B itu akhlaknya bagaimana, ya, kualitas hafalannya bagaimana, ya, kemudian dzabitnya itu bagaimana, Imam Bukhari menguasai. Gitu. Dan ketika ada satu sanad
yang misalnya cacat, apakah hafalannya rendah? Rendah itu bisa dilihat ketika meriwayatkan hadis melalui jalur A kok kalimatnya berubah, melalui jalur B berubah begitu. Itu berarti menjadikan kualitas sanadnya itu adalah turun dari sahih ke hasan, dari hasan ke dhaif. Bayangkan ulama yang mampu menghafal segitu banyak, ya, sampai nyambung ke Rasulullah. Kalau bukan itu benar-benar pilihan Allah, kalau bukan karena Allah bermaksud untuk mensterilkan syariatnya untuk sampai kepada umat, itu enggak mungkin terjadi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah betapa syariat Islam yang sampai ke kita itu benar-benar kualitasnya the best, ya, kualitasnya dahsyat, dan sampai yang namanya sanad-sanad yang jumlahnya begitu banyak bisa dihafal oleh para perawi hadis. Oke, itu tadi sanad. Isinya adalah, ya, Abi Sa'id Al-Khudri berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma, ketika beliau bangun, minal laili, di waktu malam, fastaftaha, maka memulai Rasulullah salatahu, salatnya, ya, wa kabbaro, dan membaca takbir, ya. Ini tadi yang saya bilang doa yang kita hafal, ya. Bacaannya yang diucapkan oleh Rasulullah adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wa yaqulu la ilaha illallah salasan thumma yaqulu a'udzu billahis samii'il alim minasy syaithanir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi. Sebelum saya bahas tentang isi hadis ini, supaya ngaji kita ada hasilnya, seperti biasa mohon teman-teman yang bawa handphone direkam, ya, direkam, kita baca, saya baca, nanti Bapak Ibu ikutin, ya. Terus yang punya grup di share di grup, ya, supaya ini bisa kita jalankan. Nanti saya hitung 1, 2, 3 on, ya. Nanti kalau sudah selesai saya angkat tangan saya, berarti selesai. Saya tidak harus bilang selesai. Nanti direkam lucu di situ, selesai begitu. Ya. Sudah disiapin HP-nya? Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka la ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. A'udzu billahis samii'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi. Ya, Bapak Ibu, ini doa yang Rasulullah laksanakan ketika beliau bangun malam, ya, akan melaksanakan sholat. Ibarat ulat itu ketika akan bertapa puasa 14 hari 14 malam itu membuat kepompong. Kenapa kita sholat begitu sebelum sholat itu nggak ingat apa-apa, tapi begitu Allahu Akbar semuanya ingat. Ya, yang jemuran kah takut kehujanan, yang gorengan kah lupa jadi ingat segala macam. Kenapa? Karena kita tidak membuat perlindungan. Ya, kita tidak membuat pengaman dari setan yang akan menggoda kita dari semua sisi, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ketika sholat itu kita digoda habis-habisan. Sampai-sampai Rasulullah pernah menyampaikan, umatku di semakin mendekati akhir zaman semakin sulit untuk sampai pada tingkat khusyuk dalam sholat. Nah, di antara yang ditinggalkan oleh kita ini, kita los-losan kayak orang hebat-hebat begitu, ya. Jadi tanpa helm, tanpa jaket, tanpa masker, naik motor ngebut tengah malam, begitu ibaratnya. Jadi hebat-hebatan kita. Sementara Rasulullah yang hebatnya luar biasa, beliau pakai pengaman. Apa itu? Tadi doa tadi. Nah, sekarang baru kita baca artinya apa. Ya. Jadi baginda Nabi menurut hadis yang dari Abi Sa'id Al-Khudri tadi adalah baginda Nabi ketika bangun malam, ya, itu beliau takbir dulu. Ini di sebelum usolli, ya, Allahu Akbar. Nanti ada lagi hadis berikutnya yang kita hafal sedikit lagi setelah ini. Setelah itu beliau membaca subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, wa tabarakasmuka, ya, dan maha tabarok ismuka namamu, ya, maha memberi berkah ismuka namamu, wa ta'ala, dan maha tinggi, ya, jadduka, kerajaanmu, wala ilaha, tiada Tuhan, ya, wala ilaha, dan tiada Tuhan ghairuka selainmu, ya. Baru kemudian beliau membaca la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru kemudian beliau membaca a'udzu billahi, kami mohon perlindungan billahi kepada Allah. Sifatnya Allah as-sami'i, zat yang maha mendengar, al-alimi, zat yang maha melihat,
Kami mohon perlindungan minasyaitoni, dari tipu daya syaitan, ar-rajimi, yang terlaknat. Ar-rajim itu kalau bahasa terjemahan Indonesia apa? Yang terkutuk. Mohon perlindungan, ya. Mohon perlindungan min hamazihi, ya, min hamazihi, dari senjata yang mematikan. Setan itu punya senjata yang mematikan, ya. Wa nafakhihi, dan pukulan. Wa nafathihi, dan tiupan. Senjatanya setan berapa untuk menggoda orang sholat, Bu? Iya, 3. Pertama, senjata yang mematikan. Nanti di bawahnya ada keterangan yang dimaksud mematikan itu lemes. Main HP 2 jam kuat, begitu langsung sholat tahajud baru 2 rakaat lemes. Ada nggak yang begitu? Banyak. Itu senjatanya setan. Jadi senjata setan untuk mematikan kita, artinya tenaga kita hilang, gitu. Itu min hamazihi itu, ya. Baca WA ditambah dengan buka Facebook, ditambah dengan yang lain-lain, Instagram, 3 jam nggak terasa, itu mata melotot aja. Begitu baca Al-Quran nggak pakai setengah jam, 1/4 jam. Sepetnya luar biasa, langsung kelepek-kelepek. Itu setan, Pak, senjata yang mematikan, gitu. Itu min hamazihi. Terus wanafakhihi, pukulannya, ya. Jadi setan itu pun memukul kita, gitu. Jadi pukulan itu kalau di beberapa kitab, di antaranya di Taklim, ya, di Taklimul Muta'alim, kalimat itu dijabarkan, ya, pukulan atau senjata setan itu ada kipas, ada apa namanya, kalau kipas itu yang tadinya melek, begitu buat baca Al-Quran dikipas-kipas ngantuk, nah begitu, ya. Terus yang kedua, debu, tepung, kipas nggak mempan, tepung dikapyuin ke mata kita, langsung pedes banget. Padahal buka HP nggak pedes-pedes, tapi begitu buat baca Al-Quran kayak kecengkal apa begitu, ya. Yang ketiga, pamungkasnya adalah jarum, ya. Ini orang betah amat ngaji, 2 jam kuat. Wah, pamungkasnya dicodosin pantatnya, ya. Akhirnya geser kanan, geser kiri, wah, ke depan, ke belakang. Padahal tadi buka HP nggak geser-geser sama sekali, begitu. Nah, itu kira-kira setan punya pukulan seperti itu. Terus yang wanafathi itu adalah tiupan. Tiupan itu ada secara lahiriah, ada secara batiniah. Secara batiniahnya kita diojok-ojokin. Saya kan punya kerjaan penting nih. Ini kalau sampai saya telat, begitu, wah ini bisa nggak beres. Padahal begitu kita bubar ngaji, lupa lagi itu yang kita bilang penting waktu ngaji. Jadi hati kita dikipas-kipas. Kalau mau ngaji, kalau mau baca Al-Quran itu kayaknya banyak urusan-urusan penting. Padahal kalau nggak baca Al-Quran, padahal kalau kita buka HP, lupa yang penting-penting. Betul nggak, Pak? Di situ. Gitu. Jadi memang ditiup-tiup oleh setan. Ya, berikutnya. Wa qad rawahu, dan telah meriwayatkanhu pada hadis ahlus sunani al-arba'ati, yaitu perawi hadis ahlus sunan. Saya sudah pernah bahas dulu, yang dimaksud ahlus sunan itu adalah Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah.
Kalau Imam Bukhari menulis hadis dikumpulkan di dalam satu kitab, kitabnya namanya Sahih Bukhari. Imam Muslim mengumpulkan hadis ditulis di satu kitab, kitabnya disebut Sahih Muslim. Nah, yang empat, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah ini membuat atau mengumpulkan hadis ditulis di satu kitab. Kitab-kitabnya itu disebutnya sunan. Imam Abu Daud disebutnya Sunan Abi Daud, ya. Imam Tirmidzi disebutnya Sunan Tirmidzi, Imam Nasai disebutnya Sunan Nasai, Ibnu Majah disebutnya Sunan Ibnu Majah. Ya, itu disebut Ashabus Sunan. Nah, empat perawi hadis ini meriwayatkan hadis, ya, min riwayati Ja'far bin Sulaiman, ya, dari Ja'far bin Sulaiman an Ali bin Abi Ali an Ali bin Ali wa huwa ar-Rifai wa qala, dan berkata pula At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, huwa ashharu syai'in, ya, dan yang diriwayatkan oleh empat perawi hadis tadi menurut Imam Tirmidzi adalah sangat masyhurnya riwayat, ya, fi hadzal babi, dalam bab ini, ya, faqad fassaro, ya, dan telah menafsirkan, ya, al-hamaza bil mautati, ya, menafsirkan doa yang dibaca oleh Nabi min hamazihi, ya, menurut perawi hadis yang masyhur, yang dimaksud Nabi itu adalah bil mautati, dengan senjata setan yang mematikan, gitu. Makanya min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi. Yang dimaksud hamazihi itu adalah senjata setan yang mematikan. Wahya bermula al mautatu, itu al khonaku, lemes. Senjata setan yang digunakan untuk nembak kita, begitu tertembak langsung kelepek-kelepek, langsung lemes. Begitu. Setan punya senjata model itu, gitu maksudnya. Ya. Itu tadi contoh fenomenalnya. Buka HP 2 jam enggak lemes sama sekali, bahkan kalau perlu sampai pagi. Tapi langsung dicoba untuk baca Quran timbang 1/4 jam. Tenaga itu kayaknya habis. Buat sholat baru 2 rakaat lemes. Ini senjata setan, ya, yang min hamazihi. Nah, kalau kita tidak membaca doa itu, Bu, maka terjadilah begitu. Kalau kita mau sholat malam, kita enggak bikin pengaman dengan membaca doa seperti yang dibaca Nabi tadi, kita kelepek-kelepek. Mau sholat syukur wudhu 2 rakaat, niatnya. Sholat taubat 2 rakaat. Mau tahajud 4 rakaat. Mau sholat hajat 2 rakaat baru witir. Baru 2 rakaat syukur wudhu, tewas. Itu yang terjadi, kena serangan setan yang dibahasakan oleh Nabi dalam doa beliau hamazihi. Begitu. Makanya tadi kita rekam, maksudnya kita hafal. Gitu, ya. Tiap bangun malam langsung itu kita baca. Ibaratnya kita udah bikin pengaman, kita mau masuk satu ruangan yang setan nggak bisa goda.
Bahkan yang tadinya rencananya tahajud cuma 4, bahkan bisa 6 sampai 8. Begitu. Bismillah ya Bapak Ibu ya, dibaca ya, nanti dihafalin. Mohon DKM yang ada grup tadi di share ya, tapi tulis dulu kali, maksudnya doa ketika bangun malam, begitu. Jadi supaya siapapun yang membaca, mendengar, tidak hadir hari ini pun bisa diamalkan. Ya. Yang berikutnya, wan nafhu bil kibari. Kalau hamazihi itu senjata mematikan, tetapi kalau wanafakhihi, Nabi menyebutnya min hamazihi wanafakhihi wanafakhihi. Ini menurut para ulama-ulama yang meriwayatkan tadi dari 4 perawi hadis tadi, yang dimaksud nafakh itu adalah bil kibari, sombong. Alhamdulillah bisa targetnya tercapai. Sholat syukur wudu, alhamdulillah nggak lemes, ya. Terus kemudian sholat tobat 2 rakaat, bahkan tahajud yang tadinya 4 rakaat jadi 8 rakaat, ditambah sholat hajat, ditambah sholat witir. Itu setan nggak berhenti di situ, Pak. Apa? Ini orang setaman Aster, kayaknya cuman saya yang bisa melakukan itu. Hebat nggak? Masya Allah. Gitu, bil kibari. Saya yakin nggak ada orang taman Aster yang sehebat saya, malam bisa begitu, apalagi bisa istiqomah kayak saya. Nggak ada. Itu cuman saya doang. Ya Allah. Jadi udah berhasil ditembak itu nggak mempan, tembakan yang kedua. Masya Allah. Yang berikutnya ini harus kita pahami ya, kalau enggak kita hilang ya. Wa nafathi bisy'ri ya. Yang dimaksud nafas itu syair. Sombong sih enggak. Ya, sombong enggak. Syair itu lagu, ya, syair itu lagu. Dia selalu alhamdulillah. Enggak bilang kalau di Taman Aster ini cuman saya, enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tiap malam saya bisa, Bu. Saya alhamdulillah tiap malam, Bu. Saya bisa sholat tahajud sampai 8 rakaat. Saya sholat hajat, saya sholat taubat, ya Allah, alhamdulillah. Rasanya hati senang, rasanya hati saya itu adem. Enggak berasa dia keracunan setan. Wa nafasi tadi. Coba tahapan-tahapan itu, Bu, kalau kita enggak deteksi habis. Capek kita malam tapi hilang. Gitu. Ibarat kita, Bu, ini kita tahun 2021 kita nanam lahan 1 hektar, Bu. Ada 3 jenis yang kita tanam. Tanaman produktif, ada pohon duren, ada pohon salak, ada pohon rambutan segala macam. Yang kedua adalah pohon yang akan menghasilkan sampah. Yang ketiga adalah pohon beracun. Pohon yang produktif, Bu, 1 hektar yang sudah kita tanam ini 2021 itu kalau kita enggak pupuk, Bu, enggak berbuah. Ya, maka harus dipupuk. Salat kita, ngaji kita, ibadah kita, sedekah kita itu tanaman. Nabi menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat cocok tanam. Masya Allah, udah jam 9. Lupa ngegas terus. Dikit lagi.
Jamnya mati Mas, nanti lihat tadi nggak? Gimana nih? Terusin dikit lah. Tadi udah terlanjur udah di sini nih. Sudah ditenggorokan. Iya. Jadi dunia ini Allah setting ya sebagai lahan bercocok tanam. Panen rayanya adalah kelak di akhirat. Sebagiannya akan kita panen di dunia ini. Tapi ingat, apa yang sudah kita tanam itu, tanaman-tanaman produktif itu bisa saja dia berkembang buahnya banyak, atau sebaliknya bisa mati. Apa itu? Amal-amal baik kita itu kalau kita nggak pupuk, kalau kita nggak siramin, itu bisa mati. Nggak usah berharap buahnya mati. Perbuatan baik yang sudah berjalan ya itu kita jaga baik-baik. Jangan lupa, jangan disemprot pakai Roundup, mati. Sorry nyebut merek. Roundup itu buat nyemprot rumput, Bu. Kalau sampai kita semprot pakai Roundup itu mati. Kalau sudah mati boro-boro berharap buahnya. Apa artinya? Tanaman-tanaman hebat yang sudah kita lakukan di tahun 2021 bisa hilang dengan cara tadi. Setan gak akan berhenti. Ingat-ingat senjata langsung kelepek-kelepek. Itu gak berhenti di situ, langsung tembak senjata kedua sombong. Ya, nggak mempan juga tembakan ketiga, nyanyi dia hatinya, gitu kemana-mana. Itu tanaman yang produktif, maka harus diistiqomahkan, dijaga, jangan sampai hilang karena kita riak dan sebagainya. Tanaman yang mengandung sampah, Bapak Ibu, ini luar biasa banyaknya. Imam Nawawi Ad-Dimishqi menulis kitab namanya Riyadhus Shalihin. Di bab pertamanya, Bu, ditulis babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwal wal ahwal. Bab tentang ikhlas dan keharusan setiap kita untuk mengawali niat dari semua perbuatan kita, wa akwali dan ucapan kita, wal ahwali dan sikap kita, al barizati yang nampak secara lahir, maksudnya perbuatan kita secara lahir, wal khofiyati dan secara sembunyi-sembunyi. Apa maksudnya? Bapak Ibu dari rumah berangkat ke pekerjaan, lupa niat, nggak niat untuk apa-apa, itu sampah. Kelak akan dimintain pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ibu dengan mata bisa melihat nikmat apa tidak? Nikmat. Punya mulut bisa bicara nikmat apa tidak? Punya kaki bisa menghantarkan kita kemana-mana, nikmat apa tidak? Itu semua nikmat yang tidak digunakan untuk ibadah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tidak ada sedetik waktu yang Allah berikan kepada kita kecuali kelak akan dimintain pertanggungjawaban. Maka bekerja boleh bekerja, tapi niatnya untuk mencari nafkah untuk keluarga menjadi ibadah wajib. Tidur boleh saja sama-sama tidur, sama-sama ngoroknya, bahkan sama-sama ngilernya. Tapi yang niat saya niat tidur untuk istirahat supaya besok saya bisa ibadah lebih giat. Sama-sama jalan-jalannya, tapi niatnya ya Allah saya ingin melihat keagungan dan kebesaran-Mu yang Engkau ciptakan di luaran sana. Biar sama-sama 2 hari, sama-sama capeknya, tapi pahalanya luar biasa. Itu yang pohon-pohon sampah kalau tidak diniati. Maka 1 kali 24 jam apapun yang kita lakukan harus ada niat yang sambungannya dengan ibadah. Terakhir, Bu, pohon beracun. Apa itu?
maksiat kita, dosa kita. Apa yang kita lakukan di tahun 2021, dia pohon, dia akan beranak pinak, dia akan berbuah, akan meracuni kita. Apa itu? Dosa-dosa kita yang kita tidak taubati, dia akan menjadi racun di tahun 2022. Tidak ada satu keburukan yang kita lakukan kecuali akan beranak pinak menjadi energi menarik keburukan-keburukan berikutnya kecuali ditaubati. Maka dari itu ya, lahan 1 hektar yang kita sudah tanami itu benar-benar diperhatikan. Di samping kita akan menanam lahan 1 hektar di depan kita ya dengan sungguh-sungguh. Makanya awali dengan ibadah yang maksimal. Mungkin Bapak Ibu bisa yang belum biasa Senin Kamis 1 bulan pertama Bapak Ibu setiap Senin Kamis puasa. Energi penting. Atau lebih dari itu puasa Daud 40 hari. Ya, ditambah dengan surat Al-Ikhlas setiap hari 1000 kali. 1000 kali sekitar 1,5 jam, Bu. Kalau ibu membaca Al-Ikhlas 3 kali, fadilahnya sama dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Bapak ibu membaca surat Al-Ikhlas sehari 1000 kali, sama dengan sehari menghatamkan Al-Quran sebanyak 333 kali. Itu Al-Quran yang akan menemani kita nanti di akhirat, dan akan menjadi energi penting untuk menanam di lahan 1 hektar yang ada di depan kita. Rasulullah kurang apa hebatnya, tapi ketika akan menerima wahyu, beliau munajat, ngecas energi dengan begitu luar biasa dahsyatnya selama 40 hari 40 malam di Gua Hira. Sementara kita yang bukan siapa-siapa setiap tahun menjalani kehidupan tanpa persiapan. Itu ibarat kita nanam lahan, nggak peduli itu batu kita tancepin saja, nggak peduli semak belukar penuh kita tancepin saja, nggak peduli di situ campur aspal kita tancepin saja. Kalau nggak buah bukan salah orang lain, salah kita. Merasa hebat padahal tidak ada hebat-hebatnya. Rasulullah yang hebat tidak mengaku hebat, tapi beliau mengawali awal tahunnya dengan seperti itu. Kalau diterusin sampai jam 12 tapi karena nggak ada jamnya nggak salah saya. Jamaah rahimakumullah, ini sedikit mana tadi? Wa nafakhihi. Ya, sementara sampai di situ dulu karena ada pertanyaan. Sudah jam 9. Sekali mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kalau agak kepanjangan. Tadi biasanya saya ngelihat jam bisa dibagi, padahal saya juga ngelihat jam juga, posisinya di sini jadi lupa. Ya, ini dibatasin sampai di situ Ustaz. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah.